Halo, selamat datang di YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang social cohesiveness. Sebelum kita ke bahasan selanjutnya, perkenalkanlah kami dari Universitas Jana Badra. Kami beranggotakan 3 mahasiswa, yaitu saya sendiri, Holly Fatul, dan 2 teman saya, Rara Safifa dan Ani Waristri. Baiklah, untuk bahasan yang pertama akan kami jelaskan tentang apa itu kohesi sosial. Secara etimologi, kohesi mempunyai arti kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, sedangkan kohesi sosial mempunyai arti hasil dari hubungan individu dan lembaga. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok kompak. Anggota yang ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam tujuan kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan konsekuensi penting dari aksi kolektif sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas, dan pemeliharaan. Ada beberapa definisi kohesi sosial. Forens and Kers menyatakan bahwa ranah-ranah kohesi sosial adalah 1. Nilai-nilai bersama dan sebuah budaya warga. Yang kedua, keteraturan sosial dan kendali sosial. Yang ketiga, solidaritas sosial. Yang keempat, jejaring sosial dan modal sosial. Dan yang terakhir adalah kelekatan dan identifikasi pada tempat. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Laras Afifah. Menurut Michel 1994, ada 3 karakteristik kohesi sosial, yaitu 1. Komitmen individu untuk norma dan nilai umum. 2. Saling ketergantungan yang muncul karena adanya niat untuk berbagi atau share interest. Dan yang ketiga, individu yang mengidentifikasi dirinya dengan grup tertentu. Dimensi keterpaduan sosial. Yang pertama adalah rasa memiliki, menjadi tingkat di mana anggota individu merasakan seolah-olah mereka adalah suatu bagian penting dari masyarakat atau kelompok. Kelompok dalam tingkat kesertaan dapat diukur atas pertolongan diskusi kelompok yang terfokus, wawancara yang sungguh-sungguh mendalam dengan anggota individu, dan contoh survei anggota masyarakat. Yang kedua adalah rasa moral, mengacu pada tingkat di mana anggota suatu masyarakat atau kelompok bahagia dan bangga menjadi anggota. Tingkat termasuk dapat diukur atas pertolongan diskusi kelompok yang terfokus, wawancara yang sungguh-sungguh mendalam dengan percontohan survei dan anggota individu anggota masyarakat. Yang ketiga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan dianggap sebagai perekat yang menyatukan kelompok masyarakat bersama dan membuat tindakan yang saling mempertahankan pekerjaan bersama. Yang keempat, tujuan konsensus. Tujuan konsensus adalah seberapa persen anggota masyarakat setuju terhadap pentingnya setiap masalah. Tujuan yang dicapai oleh kelompok persetujuan menjadi ilmu pengetahuan yang berbagi. Sebelum masyarakat mencapai suatu persetujuan, prioritas dan tujuan mereka harus mengetahui apa persoalan dan apa tujuan yang dibentuk. Organisasi dan kepemimpinan mereka juga harus digunakan untuk mendapatkan masalah yang paling penting yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kelima yaitu jaringan kohesi. Di dalam persekongkolan atau jaringan yang dibatasi dengan kohesi internal yang lebih tinggi, pada umumnya digambarkan dengan menghubungkan kepadatan dari mata rantai pertukaran informasi antar anggotanya. Suatu jaringan sosial terdiri dari semua penghembus atau individuals atau kelompok di dalam suatu masyarakat yang dihubungkan oleh beberapa format hubungan sosial. Suatu jaringan komunikasi di dalam suatu masyarakat dihubungkan oleh pertukaran informasi. Kohesi sosial dapat terbentuk dan diidentifikasi melalui suatu pendekatan,
Akan tetapi, terdapat beberapa pendekatan yang berbeda untuk memahaminya. Sedangkan hubungan masyarakat kontemporer tidak lagi tercipta melalui kebiasaan dan pengetahuan yang mempengaruhi tindakannya, melainkan lingkungan dari hubungan masyarakat ini yang mempengaruhi tindakannya didasari dengan rasa hormat kepada sesama. Ada berbagai macam cara pendekatan, antara lain, pendekatan yang pertama ialah negative approach atau pendekatan negatif. Pendekatan ini memang kohesi sosial di masyarakat tidak terjadi karena adanya hal atau faktor negatif yang menyebabkan tidak terciptanya hubungan masyarakat yang baik, seperti kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu faktor penyebabnya. Pendekatan yang kedua adalah positive approach atau pendekatan positif. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki kemampuan untuk mendapatkan kualitas hidup yang bagus bagi dirinya, atau dalam arti kata lain untuk membentuk keadaan di mana kohesi sosial dapat tercipta berdasarkan kualitas hidup. Yang ketiga, quality of life approach. Pendekatan ini dikenalkan oleh Urban Foundation for Improvement of Living and Working Condition. Pendekatan ini melihat bahwa kualitas sosial dalam masyarakat dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas ekonomi dan hubungan sosial mereka. Kualitas sosial ini memiliki 4 karakteristik, yaitu kestabilan ekonomi, keterbukaan hubungan sosial, perluasan kohesi sosial, dan kebebasan individu. Yang keempat, access to right approach, yang melihat bahwa dengan menganalisa kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak mereka, maka dapat dilihat apakah kohesi sosial dapat tercipta. Contohnya, dapat dilihat dari sistem informasi dan komunikasi, serta penanganan keuangan dan sumber daya manusia. Keempat pendekatan ini mungkin merupakan cabang dari pendekatan positif yang menekankan kepada kualitas hidup sebagai faktor terciptanya kohesi sosial. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan presentasi dari kami. Sampai jumpa.